Apa tanda-tanda hati yang mati atau sakit mau mati? Yang pertama, kita akan bicara tanda, kita akan bicara solusi bagaimana menghidupkan hati tersebut. Yang pertama, tandanya itu dia menjauh dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Jiwanya tidak berpikiran akhirat. Allah ketika menyebutkan orang yang beriman itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman, yang itu mengaku beriman, buktikan kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar takut. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, tambah keimanannya. Apakah kita udah seperti itu hati kita? Kadang-kadang katakan, mas, haram ini mas. Tenang, Allah Maha Pengampun. Diingatkan Allah mengharamkan dia. Ingat Allah Maha Pengampun, lupa kalau Allah itu syadidul iqab. Antum nggak tahu Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? Satu. Maka nih orang orang yang hatinya mati nggak ingat Allah. Allah menyebutkan di surat Al-Anfal tadi yang anda bacakan ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulub, hatinya bergetar. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir, yang mengingat Allah Azza wa Jal, dan orang yang tidak mengingat Allah seperti yang hidup dan yang mati. Mengingat Allah jamaah bukan hanya di lisan. Siapa yang tidak bisa mengatakan dengan lisannya subhanallah, 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 subhanallah? Antum dari mana? Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil ngobrol sambil terus berzikir, Ustaz. Hati harus ikut berzikir. Dan berzikir yang sebenarnya adalah berzikir yang bermula dari hati, kemudian keluar di lisan, lalu dipraktekkan dalam raga kita. Bukan hanya di masjid. Silahkan berzikir di masjid. Selesai sholat Allah suruh berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan zikirnya hanya sampai pintu masjid. Zikir itu artinya mengingat Allah. Pakai sandal naik motor lupa sama Allah SWT. Makanya Allah katakan di surat Jum'ah, selesai sholat Jumat apa kata Allah? Fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Yang punya toko silahkan buka tokonya, yang jual jasa silahkan jual jasanya. Apa silahkan berjalan di muka bumi ini, bertebaran di muka bumi ini, cari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal kata Allah, ingat Allah yang banyak. Ketika bekerja, kalau hatinya hidup, dia nggak akan nipu orang mukmin. Nggak ada, ngurangin timbangan lah. Dia tidak akan pernah melakukan itu karena hatinya hidup dengan zikrullah. Jangan sampai duduk di tokonya dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Orang datang dia tipu, setelah pergi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Antum ingat Allah nih, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan hukum-hukum Allah. Dan ada zikir yang perlu kita jaga. Zikir yang perlu dijaga itu zikir pagi dan petang. Ini minimal. Kemudian zikir yang ada momentumnya.
Seperti zikir naik kendaraan. Antum naik apa ke sini? Iya. Naik motor. Baca apa waktu naik motor? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Doa naik motor apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Itu doanya Nabi Nuh waktu naik kapal. Iya, kapal laut, betul. Doanya Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa lah, kasih hadiah jemaah. Masya Allah. Nah, yang di sebelahnya, antum kenal sama dia? Kenal sama dia? Astagfirullah. Dari tadi duduk bareng nggak kenalan. Ini masalah kita jamaah. Nggak kenalan. Astagfirullah. Kenalan. Pulang dari kajian tambah saudara lagi. Kita ini kajian seperti ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah jamaah. Jadi paling tidak antum nungguin ustadz ngobrol dari mana, ahlan wa sahlan, apa yang bisa dibantu, kalau mungkin pulang satu jalan, masya Allah. Taib, apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafalin tuh doa-doa yang ada momentumnya. Masuk toilet ada doanya, keluar ada doanya. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, pakai baju ada doanya, ngelihat awan mendung dan angin yang bertiup ada doanya. Siapa yang hafal doanya? Kita mulai sering ngelihat awan gelap sama angin. Jamaah, anak kasih hadiah yang besar hadiahnya. Nah, kok singkat banget antum? Iya. Khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha ma syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nabi SAW kalau ngelihat itu jamaah, ingat Allah langsung dia. Di sini zikrullah. Hati yang hidup seperti itu. Apa yang terjadi membuat dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang cacat, ada doanya. Orang kena bala, langsung ingat sama Allah SWT. Bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, aku heran sama engkau. Kalau ada awan gelap, ada angin, orang-orang itu seneng karena berharap turun hujan. Tapi engkau kok gelisah, keluar masuk, keluar masuk. Apa kata Nabi SAW? Aisyah, engkau tahu dengan kisahnya kaum Ad ketika mereka melihat ada awan yang datang kepada mereka, qalu hadza 'aridum mumtiruna. Mereka bilang, oh ini awan yang akan menghujani kami, padahal isinya azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah melihat di negeri kita bagaimana air hujan itu membuat tenggelam sebagian pemukiman masyarakat. Hilang kampung mereka, jembatan-jembatan putus. Apa yang bisa antum lakukan? Ingat Allah. Jadi orang yang hatinya mati, ya biasa aja, nggak ada mengingat Allah. Makan yang nggak baca bismillah, selesai makan yang nggak alhamdulillah, makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Yang kedua, hati yang mati ini hati yang gak merespon peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Kasih nasihat sama Allah. Nasihat itu bentuknya macam-macam. Dikasih musibah sama Allah, itu nasihat dari Allah SWT. Atau ada yang menyampaikan kajian, dikasih nasihat malah dia menolak. Yang kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Jadi kalau antum susah menerima nasihat, berarti hati antum bermasalah. Berulang-ulang ustadz menyampaikan, dikasih musibah tetap nggak balik sama Allah SWT.
Makanya Rasul SAW mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Kalau engkau melihat Allah memberikan nikmat, memberikan rizki, memberikan karunia kepada seorang hamba, jabatannya diangkat, kerjaannya lancar, rizkinya semakin Masya Allah, dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwasanya dia sedang diistidraj, sedang diluluh sama Allah. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tuh, ketika orang-orang itu nasu ma dzukiru bihi, lupa dengan peringatan-peringatan yang diberikan kepada mereka. Ada orang yang dikasih sakit kembali kepada Allah. Ada orang yang bangkrut langsung di soft pertama. Antum kadang-kadang lihat kawan nggak pernah di soft pertama, tahu-tahu di soft pertama, oh kayaknya ada masalah ini. Insyaallah. Iya, alhamdulillah. Artinya ternyata peringatan itu membuat dia datang ke masjid. Ada yang dikasih peringatan sama Allah, nyabu. Ada. Dia mengatakan anak punya masalah sama istri, akhirnya nyabu-nyabu. Ada yang punya masalah dengan pekerjaannya, akhirnya bunuh diri. Enggak, ini orang alhamdulillah kasih peringatan, datang ke rumah Allah, datang kajian. Maka yang soft pertama ini ya perlu ditanyakan, ini Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau engkau melihat orang dikasih nikmat sama Allah SWT, kemudian dikasih peringatan, dia nggak kembali kepada Allah, apa yang Allah lakukan? Allah ambil nikmatnya? Ternyata tidak, jemaah. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan buka buat dia pintu segala kenikmatan buat dia. Ini orang berbuat maksiat, rizkinya tambah lancar. Iya. Allah sudah tidak lagi menoleh kepada orang ini. Allah tinggal hendak mencabut nyawanya dalam kondisi dia sedang bersenang-senang dengan hasil kerjanya, dicabut nyawanya, selesai. Maka kalau hati antum dikasih peringatan nggak sadar, Masya Allah. Bahkan ada orang yang dikasih peringatan malah menantang, saya dosa apa ya Allah? Seakan-akan antum orang baik. Ketika antum kena musibah langsung sadar, ya Allah. Naam ya Rabb. Ahibati fillah, salah seorang dari kalangan as-salafus saleh, dari orang-orang yang soleh, mengatakan orang yang sebenarnya itu adalah orang, lelaki yang sebenarnya adalah orang yang takut hatinya mati, bukan jasadnya mati. Kalau jasad selesai dikubur aman, tapi kalau orang mati hatinya hidup, badannya kerusak, ya. Makanya antum bisa melihat Allah menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, lahum qulubun la yaqiluna biha. Dikasih hati, dikasih jantung tadi tidak digunakan untuk berpikir. Kasih mata tidak digunakan untuk memandang yang benar, pendengarannya juga tidak dipakai. Kata Allah Azza wa Jal, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk. Antum melihat seorang pemerkosa umpamanya, kalau dibunuh, dihukum dibunuh umpamanya. Seorang pengedar narkoba divonis mati, kira-kira antum bisa makan daging dia? Bisa, jemaah? Kalau kambing bisa dimakan. Ada hidup nggak bermanfaat, mati nggak ada gunanya. Lebih buruk dari binatang ternak. Kalau ada sapi lewat depan perempuan-perempuan, kira-kira sapi itu godain perempuan itu nggak, jangan? Dilihatin sama sapi, Insya Allah nggak ada. Tapi orang yang hatinya mati, dia akan colek itu perempuan. Nah, kalau baca berita-berita, ada yang begal manusia, ada yang begal bokong, ada yang begal ini, macem-macem sekarang nih. Ini menunjukkan banyak yang hatinya mati. Maka tujuan kita tadi, antum koreksi lagi hati antum. Anak kalau dikasih peringatan, nerima enggak ya?
atau malah ana menentang? Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, disebutkan dia itu pernah mau berbuka dikasih air jemaah. Ana izin minum ya. Bismillah. Ketika dia hendak minum, udah deket nih, dia nangis. Maka orang bertanya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, aku ingat ucapan penghuni neraka. Ketika penghuni neraka itu mengatakan, minta kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma. Mereka minta tolong kasih kami air, nggak minta macam-macam penghuni neraka. Au mimma razaqakumullah, atau apa saja yang bisa dimakan. Lalu dikatakan kepada mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Jadi orang ketika minum air pun mengingat. Itu hati yang hidup jemaah. Momentum-momentum yang terjadi membuat antum jadi sadar bahwa kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla.